Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hak paten. Saya Gita Putri Ramadanti dan ada 4 anggota lainnya. Yang pertama ada Melva Ananda, yang kedua ada Yunisa Mutiara Herawan, yang ketiga ada Intan Nurmal Basofi, dan yang terakhir ada Riani Wahyuni. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengaturan dan pengertian hak paten. Pada mulanya, paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Lalu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Kemudian diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Setelah itu diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 menyatakan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melva Ananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu invensi dan inventor. Yang pertama, invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Yang kedua, inventor. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek, ruang lingkup, dan jangka waktu paten. Yang pertama, ada subjek paten. Menurut Pasal 10 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2016, yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor tersebut. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Apabila suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka mereka secara bersama-sama berhak memperoleh hak atas penemuan paten itu. Siapa yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya, undang-undang memakai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila di kemudian hari sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah. Selanjutnya ada ruang lingkup paten. Penemuan atas suatu paten dapat dibagi atas 2 lingkup pengaturan, yaitu penemuan yang dapat diberikan paten dan penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Penemuan yang dapat diberikan paten menurut undang-undang menganut prinsip bahwa semua penemuan di bidang teknologi dapat dipaten apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tetapi, karena prinsip seperti itu sifatnya terbuka, maka untuk menghindari kesulitan, perumusannya dibuat secara negatif. Tetapi sebenarnya, hal ini lebih bersifat pada teknis perundang-undangan saja. Oleh karena itu, bidang yang tidak dapat diberi paten lebih sedikit, maka penyebutan bidang-bidang tersebut tentu lebih mudah dilakukan. 2 hal yang dapat dikatakan bahwa suatu penemuan tidak dianggap baru, yaitu jika pada saat pengajuan permintaan paten, pertama, penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam satu tulisan sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau yang kedua, penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut. Selanjutnya, dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 dijelaskan tidak semua penemuan bisa diberikan paten. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut, yaitu yang pertama,
Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Yang kelima, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Jangka waktu paten. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 memberikan gambaran mengenai jangka waktu hak paten, di mana hak paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan. Adapun dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk paten yang sederhana diberikan jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Pemegang paten memiliki hak eksklusif, yaitu artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri haknya secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang untuk melaksanakan paten yang dimiliki tanpa persetujuannya. Sistem pendaftaran dan cara permohonan pendaftaran secara hak paten. Paten diberikan berdasarkan atas permohonan dan setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Misalnya, suatu invensi berupa alat tulis yang baru dengan tintanya yang baru. Dalam kasus tersebut, jelas bahwa tinta tersebut merupakan satu kesatuan invensi untuk dipergunakan pada alat tulis, yang merupakan suatu invensi yang baru sehingga alat tulis dan tintanya tersebut dapat diajukan dalam satu permohonan. Pengalihan dan lisensi paten. Kita mengetahui bahwa paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, tentunya paten dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain atau perorangan atau badan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, di mana menjelaskan beberapa hal terjadinya peralihan paten, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu warisan, yang kedua hibah, yang ketiga wasiat, yang keempat perjanjian tertulis, dan yang kelima sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembatalan paten. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dijelaskan ada 3 macam pembatalan paten, yaitu sebagai berikut. 1. Batal demi hukum. Paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 134 ayat 1. Dalam pembatalan paten yang batal demi hukum harus diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen Haki kepada pemegang paten serta penerima lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Paten yang dinyatakan batal demi hukum harus dicatat dan diumumkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. 2. Batal atas permohonan pemegang paten. Pembatalan paten atas permohonan pemegang paten dilakukan oleh Ditjen Haki untuk seluruh atau sebagian atas permohonan pemegang paten yang diajukan secara tertulis kepada Ditjen Haki. Pembatalan paten tidak dapat dilakukan apabila jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut. Kemudian keputusan pembatalan paten diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen Haki kepada penerima lisensi yang selanjutnya dicatat dan diumumkan seperti halnya pembatalan batal demi hukum. 3. Batal berdasarkan gugatan. Pembatalan paten yang didasarkan pada gugatan karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui pengadilan niaga dalam hal paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang. Gugatan pembatalan dapat juga dilakukan oleh jaksa terhadap pemegang paten atau penerima lisensi dalam hal pemberian lisensi
wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menjelaskan apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting, artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, maka pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan. Keputusan tersebut akan ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah Presiden mendengarkan pertimbangan dari menteri dan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. Hal ini tentu saja merupakan hal yang wajar karena masalah pertahanan dan keamanan negara merupakan hal yang mendasar. Contohnya, invensi yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara adalah antara lain bahan peledak, senjata api, dan amunisinya. Adapun yang termasuk kebutuhan mendesak bagi kepentingan masyarakat adalah antara lain mencakup bidang kesehatan seperti obat-obatan yang masih dilindungi paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulanginya penyakit yang menjawab secara luas. Bidang pertanian seperti pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yang disebabkan oleh hama. Perlu dipahami pula bahwa salah satu fungsi suatu paten adalah untuk menjamin kelangsungan hidup, perekonomian negara, serta mengupaya agar semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Studi kasus hak paten, pelanggaran hak paten, slide to unlock, atau studi kasus Apple versus Samsung. Slide to unlock pertama kali diperkenalkan Apple pada tahun 2007 bulan Januari saat peluncuran handphone iPhone perdana yang sengaja dibuat supaya saat iPhone dimasukkan ke dalam kantong, layar iPhone tidak terpencet secara sengaja. Pimpinan iOS, Scott Forstall, diklaim sebagai orang yang menemukan slide to unlock dengan peran serta dari engineer lain seperti Imran Chaudhry, Buzz Ording, Freddy Allen Anzures, Marcel Van As, Stephen O. Limay, dan Greg Christie. Apple telah resmi mendapatkan paten atas desain fitur slide to unlock khas iPhone. Paten tersebut diberikan as paten atau trademark office dan terdaftar dengan nomor D675639. Dengan deskripsinya, paten ini disebut sebagai ornamental design for a display screen of version thereof with a graphical as interface. Selain desain slide to unlock, Apple juga mendaftarkan paten bernomor D675612 dengan deskripsi ornamental design of an electronic device yang isinya menjelaskan mengenai desain sudut membulat yang diusung iPhone. Apple menuntut Samsung dan akhirnya memenangi hak paten slide to unlock atas Samsung setelah menjalani proses pengadilan selama 4 tahun. Dengan kemenangan tersebut, perusahaan bersutan Stephen Jobs tersebut berhak mendapatkan royalti $1.000 tersebut berhak mendapatkan royalti $120 juta atau sekitar 1,6 triliun. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan tidak menerima pengajuan banding atas kasus yang telah diperkara sejak tahun 2014 tersebut. Kasus ini memperebut hak paten atas slide to unlock dan tautan cepat. Samsung dinyatakan telah melanggar kedua hak paten tersebut. Keputusan tersebut sempat dibatalkan setelah 2 tahun ditetapkan.
tapi kembali dipulihkan setahun setelahnya. Samsung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Samsung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan berakhir dengan kemenangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.